Oke, selamat pagi semua nasabah Indo Sukses tercinta ya. Kembali saya menyampaikan perkembangan analisa untuk gold ya, weekly minggu kemarin, juga minggu ini ya, baik untuk analisa fundamental maupun teknikal. Untuk fundamental sendiri, kita tahu bahwa emas ini kenaikannya cukup tajam minggu kemarin sampai menembus level resisten utama kemarin di luar ekspektasi. Ini dipicu oleh kenaikan inflasi yang cukup tajam, di mana setelah minggu sebelumnya The Fed memastikan akan melakukan pengurangan pembelian obligasi akhir bulan ini. Nah, di sisi lain inflasi yang tinggi ini memicu kenaikan emas lebih lanjut. Kenapa? Karena orang tentunya dengan tingginya inflasi akan mencari perlindungan investasi yang aman, dan emas jadi pegangan investor untuk saat ini. Nah, inflasi kita lihat memang indeks harga konsumen melonjak secara tajam ke level tertinggi selama 31 tahun sejak 1990. Dan tingginya inflasi ini jika tidak diimbangi dengan kenaikan suku bunga tentunya akan mensupport kenaikan emas lebih lanjut. Nah, untuk perkembangan dolar sendiri, nah di mana ini korelasinya harusnya terbalik ya dengan dengan emas. Nah, ternyata yang kita lihat adalah pergerakan minggu kemarin emas seiring dengan penguatan dolar juga. Nah, di mana untuk kenaikan dolar itu sendiri kenapa? Karena memang dengan tingginya inflasi ini akan memicu The Fed akan mengubah pendiriannya untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi. Karena sebelumnya The Fed akan bertahan untuk bersabar dalam menaikkan suku bunga dan inflasi akan bersifat sementara. Tapi perlu kita lihat, jika inflasi ini berjalan tinggi dan terlalu cepat, tentunya ini akan mengubah kebijakan The Fed selanjutnya. Nah, untuk minggu ini yang perlu kita perhatikan adalah ya, di awal minggu ada indeks sektor manufacture. Nah, cuma di hari Selasanya ini yang menjadi data penting juga. Ini ada retail sales. Nah, di mana ini merupakan kontribusi ekonomi Amerika yang utama juga. Nah, ini dengan melihat kondisi perkembangan akhir-akhir ini, terutama sektor ekuitas ya, indeks saham yang sudah tembus level tertinggi sepanjang masa ini bisa mengindikasikan penguatan retail sales itu sendiri, karena memang dengan sektor industri yang bagus ini akan memicu penjualan retail secara keseluruhan tentunya. Nah, di sisi lain juga ada beberapa komentar dari pejabat The Fed, apakah ini juga nanti akan mengacu pada kenaikan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi. Nah, kita perlu kaji minggu ini nantinya. Nah, setelah itu nanti kita bisa lihat dari sisi teknikalnya. Oke, demikian untuk analisa fundamental yang bisa saya sampaikan minggu kemarin dan minggu ini ya. Nah, kita lihat sejauh mana emas dapat menguat lagi atau bisa memicu koreksi minggu ini di tengah kuatnya dolar juga. Kita lihat dari perkembangan minggu ini nantinya. Yang pasti yang perlu diperhatikan untuk trading atau berinvestasi, pengelolaan dana di bidang trading ini adalah, yang pertama adalah kekuatan equity, yang kedua adalah manajemen risiko, yang ketiga adalah trading strategi. Nah, ini yang utama. Kalau ketiga itu bisa diterapkan, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan peluang di industri ini. Oke ya, nasabah Indo Sukses tercinta semuanya, kembali saya menyampaikan untuk analisa teknikal untuk gold minggu kemarin dan minggu ini akan kemana. Karena kalau kita lihat minggu kemarin perkembangannya cukup fantastis di luar ekspektasi saya, dimana perkiraan hanya tertahan di 1830-an karena itu merupakan level yang cukup kuat yang tidak ditembus di bulan Juli dan Agustus di kisaran 1835, dan Fibonacci 38.2% itu ada di 1836.40. Ternyata
emas tembus cukup signifikan, dan tertingginya minggu kemarin ada di 1868 ya, poin 45. Nah, kalau kita lihat, oh ya, ini Fibonacci kembali saya review, kita tarik dari terendah bulan Maret 2020 yang ada di 1451.13 dan tertingginya ada di bulan Agustus 2020 di level 2075.23. Nah, ini untuk Fibonacci weekly. Nah, kalau kita lihat untuk teknikalnya, tentunya ini dengan tembusnya gold di Fibonacci 38.2% di 1836.40 dan pola triangle-nya sudah confirm, dia sudah nembus ke atas, artinya ini sudah boleh dibilang breakout, jadi bisa membentuk tren baru. Ini akan memberikan indikasi tren yang cukup kuat bagi emas selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari indikator lain, ini dari stokastik default ya, ini indikatornya parameternya 533. Nah, ini mulai mengarah ke area overbought meskipun belum confirm di level overbought, meskipun dari sisi daily-nya ini sudah menandakan ada pola penurunan ya dari level overbought untuk daily-nya. Nah, tapi secara tren ini masih cukup kuat untuk naik untuk daily, dan weekly-nya juga ada perpotongan dari moving average 5 dan 10 harian 1-2 mingguan. Nah, kita lihat untuk target selanjutnya. Jika ini emas memang mampu stabil bertahan di atas 1850, tentunya target selanjutnya ada level psikologi 1900, dan kalau bisa ditembus lagi dengan isu inflasi yang ada yang cukup kuat, ini akan menuju ke target Fibonacci 23.6% yang ada di 1927.20. Saya rasa ini merupakan target maksimal ya, kalau memang level psikologi 1900-nya ditembus. Nah, sementara untuk koreksi ini tetap ya, kalau tidak dapat ditahan di level 1850, support yang paling dekat ada di Fibonacci 38.2% di 183640, dan kalau support terdekat ini ditembus, tentunya support yang paling kuat minggu ini kemungkinan ada di level middle Bollinger. Yang kedua adalah mungkin di 1800 ya, level psikologis, dan kalau itu ditembus tentunya ada di level middle Bollinger di 1790.40-an. Nah, tentunya perlu kita lihat ini dari teman teknikal, karena ini semua tren mengindikasikan untuk kenaikan ya, baik daily, weekly, dan Bollinger juga terlihat ini mulai terbuka untuk weekly, daily juga sama. Nah, artinya ini untuk perubahan teknikalnya, indikasi teknikalnya gold bisa melanjutkan penguatan lagi. Nah, mengesampingkan dari dolar yang juga menguat untuk saat ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan gold ya, analisa teknikal minggu kemarin dan minggu ini. Yang pasti yang perlu diperhatikan tetap ya, dari ketahanan equity, manajemen risiko, dan trading strategi, itu yang paling utama. Mudah-mudahan analisa yang bisa saya sampaikan ini, baik fundamental maupun teknikal, bisa bermanfaat untuk nasabah hidup sukses tercinta semuanya. Oke, thank you.